Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Kami dengan bersama-sama membaca basmalah. Dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, Jadi, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Udhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Wasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, baik ya. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas, yaitu mengenai misi dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu absen dulu ya. Ya, barangkali ada yang belum hadir hari ini. Ya, Naya, ya, kemudian Zahra, Sabrina, Lutfia, ya, Puji, ya, Riha. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini hadir semua. Baik, Nabi Muhammad berdakwah itu terbagi dua periode. Ya, dakwah Nabi. Ya, terbagi dua. Satu periode Makkah, yang kedua periode Madinah. Kemudian di sini Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama kurang lebih berapa tahun? Selama 13 tahun. Sedangkan di Madinah 10 tahun. Ya, baik, kita masih membahas tentang periode Mekah. Ya, Nabi Muhammad ya itu menerima wahyu pertama adalah surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, coba kita baca dulu sama-sama. Ya, 1 sampai 5. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, ini sebagai pertanda bahwa Muhammad pada waktu itu tepatnya berusia 40 tahun ya. Beliau menerima wahyu pertama sebagai pertanda diangkat ya menjadi nabi dan rasul. Ya, wahyu pertama itu tanggal berapa? Yang kita kenal dengan malam Nuzulul Quran. Ya, itu tanggal berapa? Tanggal 17 apa? Rika, tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Itu kan kita peringati sebagai hari Nuzulul Quran. Ya, baik. Ya, berikutnya setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, itu Nabi Muhammad tidak langsung menyebarkan agama Islam. Ya, tetapi beliau untuk dirinya sendiri dulu. Ya, baru setelah Nabi Muhammad itu oleh Allah ya diperintahkan supaya apa? Artinya wa anzir ashiratakal aqrabin ya, dan berilah peringatan kepada
akrobin. Karib, kerabat, akrob, dekat. Ya, berarti dan berilah ya peringatan kepada siapa? Kepada kerabat-kerabatmu, kepada teman-teman dekatmu. Ya, jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk segera. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, itu selama kurang lebih 3 tahun. Ya, ini Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Nah, dari berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini, ya, Nabi Muhammad itu menghasilkan, ya, atau mendapatkan generasi as-sabiqunal awwalun. Nah, ada, kalau istrinya sudah jelas ya. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ya, ada Tolha, ya, dan lain sebagainya. Ya, di sini, ya, para as-sabiqunal awwalun inilah nanti akan diutus oleh Nabi Muhammad untuk apa? Menyebarkan agama Islam. Jadi nanti Abu Bakar, nah ini menyebarkan kepada siapa? Tentu kepada saudaranya, ya, bejaan memberitahu. Kemudian Utsman memberitahukan kepada saudaranya, Zubair memberitahukan kepada saudaranya, yaitu tentang agama Islam. Ya. Nah, dengan demikian di sini, ya, strategi dakwah Nabi Muhammad yang pertama, ya, itu sudah berhasil. Ya, sudah berhasil, yaitu ditandai dengan lahirnya as-sabiqunal awwalun. Ini adalah sebagai apa ya? Sebagai kader, ya, sebagai kader yang nanti kader-kader inilah, ya, yang akan membawa misi, ya, dakwah Nabi Muhammad kepada yang lain. Itu tidak mesti Nabi Muhammad sendiri, ya, tapi Nabi Muhammad itu menggunakan strategi itu secara sendiri. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ya. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu yang bertanya. Ya, ulangi lagi nih, ya. Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Setelah menerima wahyu surat apa? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Setelah menerima wahyu surat apa? Acungkan tangan. Area. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ya, berikutnya, ya. Coba ibu minta Arya bacakan surat Asy-Syu'ara ayat 214 itu yang menjelaskan tentang perintah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ayo dibaca. Yang betul bacanya. Ya. Tahu dulu. Ya. Wa'andir asyirotakal amrobi. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang perintah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu membuat cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, sebabnya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Untuk apa?
Sabrina. Ya. Silakan. Ya, Ibu minta tolong dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat. Pertama, Nabi Muhammad berdakwah di antaranya 1. Abu Bakar, 2. Utsman, 3. Ali, 4. Zubair, 5. Talha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, karena waktu tidak mencukupi ya, silakan kalian kerjakan. Ada 5 soal di LKS ya. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti dikumpulkan semua ya hari ini juga. Ya. Kita simpulkan kembali. Yang pertama adalah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu setelah menerima wahyu surat Al-Baqarah ayat 214. Kemudian yang kedua, tujuan Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk membentuk generasi penerus atau kader. Yang ketiga, ya, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun dan berpusat di rumah siapa? Arqam bin Abil Arqam. Yang terakhir, dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Nabi Muhammad ya menghasilkan generasi as-sabiquna al-awwalun. Artinya orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dimana as-sabiquna al-awwalun ini adalah sudah terjamin masuk surga. Saja materi pertemuan kita hari ini ya. Untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan membahas tentang dakwah yang kedua ya. Kalau tadi secara sembunyi-sembunyi ya, nanti akan kita bahas cara atau strategi Nabi Muhammad ya berdakwah secara terang-terangan ya. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.